Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ribuan jamu dan kosmetika tanpa izin disita di Dharmasraya dan Padang. Setumpuk masalah pada ulang tahun Kota Padang yang ke-353. Ridwan Kamil kunjungi rumah korban pelajar yang hilang terseret arus sungai di Padang. Kebakaran ini terjadi di Jalan Wahidin 2, Ganting Parak Gadang di pusat Padang. Api diperkirakan muncul dari salah satu rumah semi permanen. Karena sebagian besar bangunan terbuat dari bahan yang mudah terbakar, api berkobar dan cepat menjalar. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Jalan yang sempit mempersulit petugas tiba di tempat kejadian. Dengan gerak cepat dan tak butuh waktu lama, petugas pemadam kebakaran bisa memadamkan api. Namun korban kebakaran tak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Salah seorang korban mengatakan, saat rumahnya terbakar, ia sedang berada di masjid melaksanakan salat zuhur. Lagi salat zuhur di masjid, tiba-tiba anak datang bilang, "Pak, rumah kebakar," kan gitu. Ya saya kirain apinya api kecil, rupanya pas pulang orang udah ramai aja kan gitu. Ya sebagian ada yang udah keluar, sebagian masih ada di dalam. Alhamdulillah untuk saat ini kita sekeluarga korban jiwa tidak ada. Ini sepertinya terbakar adalah rumah semi permanen ya, dan itu ada 2 rumah yang terbakar, dan untuk data sementara itu penghuni ada 7 kakak. Kita sedang mencoba koordinasi dengan pihak kepolisian dan tentu nanti kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki apa penyebab dari kebakaran. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Ribuan produk jamu dan kosmetik tanpa izin disita unit pelaksana teknis Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dharmasraya. Dari hasil tersebut, banyak produk jamu dan kosmetik tanpa izin yang beredar di pasaran. Hampir selama 2 bulan, tim gabungan merazia ribuan produk jamu dan kosmetik tanpa izin yang beredar di pasaran. Produk disita karena selain tidak mengantongi izin edar, juga karena mengandung bahan kimia berbahaya. Ini ada instruksi dari pusat secara bersama-sama. Jadi kalau kronologisnya ya jelas lah, mengawasi produk ini memang butuh waktu, butuh kesabaran Pak, butuh kesabaran. Kadang sudah tertitipkan satu, muncul lagi model produk yang baru, Tapi terhadap produk-produk yang sudah ada, kita berpatokan kepada yang sudah dilaksanakan baik penindakan, pengujian dari seluruh UPT Badan POM yang ada. Hal yang sama juga dilakukan oleh Balai Besar POM Padang. Razia dilakukan di 42 toko obat, apotik, dan toko kosmetika. Hasilnya disita 185 jenis produk kosmetika dengan jumlah total 1.544 buah, senilai Rp31.500.000. Produk kosmetika tersebut tidak mengantongi izin edar, serta mengandung bahan kimia berbahaya jika dipakai dalam waktu lama bisa membahayakan kesehatan kulit dan tubuh manusia. Nah, kalau tidak melalui proses izin edar, kita tidak tahu kan, banyak temuan kami itu ternyata seperti pewarna-pewarna itu menggunakan pewarna yang tidak boleh untuk kosmetik. Kemudian ada juga beberapa pemutih, setelah kita lihat dia menggunakan pemutih seperti yang dilarang, seperti merkuri, kemudian hidrokinon, seperti itu. Karena itu, dan itu sangat berbahaya sekali dengan dosis yang kita tidak tahu. Nanti ketika digunakan lama-lama terakumulasi bisa menimbulkan penyakit. Seluruh kosmetika ilegal ini akan dimusnahkan oleh Badan Besar POM Padang, sedangkan pedagang kosmetika ilegal tersebut
Balai Besar POM Padang hanya memberi teguran keras kepada pedagang, tanpa adanya tindakan hukum sama sekali. Eko Pangestu dan Juhardio Anse melaporkan dari Dharmasraya dan Padang. Kalau ilegal percuma juga kalau misalkan kita ke depan lagi gitu. Ini udah bagus. Kota Padang berulang tahun yang ke-353 pada tanggal 7 Agustus 2022. Walau sudah berusia 3,5 abad lebih, namun ternyata masih banyak permasalahan yang dirasakan warganya. Seperti masalah bangunan liar dan kedai-kedai yang dibangun seenaknya tanpa izin di jembatan baru di belakang sebuah hotel di Pantai Padang. Kondisinya kurang bagus dan merusak pemandangan warga yang hendak menikmati pantai dari atas jembatan. Belum lagi adanya 3 buah kafe yang diduga ilegal yang berdiri di sisi timur jembatan. Awalnya hanya ada 1 kafe, namun karena tidak ada tindakan dari pemerintah kota, akhirnya berkembang. Jadi nanti masyarakat lagi yang disalahkan. Padahal akibat kurangnya tindakan antisipasi dari pemerintah, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat wali kota, akibatnya masyarakat merasa tidak bersalah melakukan sebuah pelanggaran. Harusnya begitu ada pelanggaran, itu pemerintah langsung memberikan mengedukasi. Nah kalau mereka tidak bisa hanya menggantungkan ekonominya di sana, maka pemerintah harus mencarikan alternatif bagaimana caranya supaya mereka ada jalan keluar. Warga Kota Padang yang lain menyoroti masalah sampah di Pantai Padang yang dinilainya masih banyak bertebaran. Memang ada petugas kebersihan, namun jumlah mereka tidak memadai sehingga sampah masih berserakan. Permasalahan yang dirasa oleh masyarakat pada saat ini adalah sampah. Walaupun Kota Padang sudah berbuat membersihkan sampah, tapi kita sebagai daerah destinasi wisata, sampah masih ada di pinggiran-pinggir pantai yang ada di Kota Padang. Tempat pariwisata pemerintah belum bisa membenahi sampah yang ada di pinggiran pantai, tempat-tempat objek wisata Kota Padang. Oleh karena itu saya minta ke dinas terkait untuk dapat melakukan pembersihan sampah berkala. Wali Kota Padang mengatakan semua masalah tersebut sudah diketahuinya dan sudah menjadi perhatiannya dan mengimbau warga untuk taat aturan. Kami berpesan kepada warga Kota Padang untuk tolong patuhi kami, ya. Terutama sekali ya para pedagang-pedagang yang sudah kami arahkan untuk tidak mengisi daerah-daerah yang menjadi tempat fasilitas umum. Tolong jangan dilakukan hal-hal yang merusak pemandangan. Kita insya Allah carikan solusinya yang baik untuk warga Padang, khususnya para pedagang. Dan juga mengenai sampah, kami berpesan. Persoalan bangunan liar, jalan yang belum tuntas, sampah, dan masih banyak lagi persoalan yang harus diselesaikan oleh Wali Kota Padang yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2024 mendatang. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Minggu malam mengunjungi rumah keluarga Ihsan Maulana, korban yang hilang dan hanyut terseret arus Sungai Bange. Ridwan Kamil datang langsung ke rumah duka di Komplek Bunga Mas, Kelurahan Ikurkoto, Padang. Kedatangan Kang Emil ini untuk menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang mirip dengan tragedi anaknya, Eril, yang tenggelam di Swiss. Bedanya, anak Ridwan Kamil berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan Ihsan Maulana sampai sekarang belum juga ditemukan. Ridwan Kamil beberapa kali meneteskan air matanya, merasakan kesedihan yang sama seperti yang dialaminya. Ridwan Kamil juga mendoakan arwah Ihsan Maulana tenang dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari dulu saya ingat Ibu Asnidar Pak Madrusdi ini sudah lama. Saya punya apa istilahnya karakter itu rasa di hati kalau suatu hari Allah takdirkan saya di Padang, saya ingin mendoakan karena kami keluarga punya peristiwa yang sama lah kira-kira begitu, kehilangan putra kami ya yang tentunya sangat dicintai. Ya tadi disampaikan kepada Kang Emil, mudah-mudahan tali silaturahmi ini tersambung kan gitu kan.
tersambung kedatangan Bapak ini, alhamdulillah sebuah mujizat bagi kami kan, bagi kami mudah-mudahan untung ada manfaatnya. Orang tua korban masih berharap jasad anak mereka dapat ditemukan meski peristiwanya sudah lama berlangsung. Alfi melaporkan dari Padang.